Barat untuk tegaknya keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Beberapa hari yang lalu 11 oknum telah bersepakat untuk menolak keberadaan gereja di tanah Dayak. Kami hadir, kami kubu Dayak, kubu Dayak. Kami ada. Saya barang ini kacau ya. Kami zamannya berpuluh tahun. Dia pulau Dayak, kepalat kita. Saya balik lagi. Kami minta ditangkap. Diusir dari Kalimantan Barat. Tidak ada toleransi. Toleransi kami adalah bersatu dengan masyarakat yang lain. Dan ini menjadi catatan. Tangkap dan usir oknum intoleran di tanah Dayak tidak terkecuali. Ini terjadi di Balen Dayak, di Terminda, di Tabung Betul Satu, Balik Mayor Darat, Balik Mayor Darat, Ketua RT 3, Balik Mayor Darat, Ketua RT 4, Balik Mayor Darat, Ketua RT 6, Balik Mayor Darat, Ketua RT 7, Balik Mayor Darat, Ketua RT 8, Balik Mayor Darat, Ketua RT 9, Balik Mayor Darat, Ketua RT 10, Balik Mayor Darat. Tangkap dan adili mereka. Kami tidak setuju. Lemu tidak setuju. Kami bergerak dengan cara kami sendiri. Kami pada nanti manusia. Kenapa dengan gerak? Tangkap. Karena ada tidak ada tempat itu yang disediakan tempat. Ini tanah Dayak. Tanah kami kepada EU. Kepada Kapolda Kalimantan Barat yang terhormat, kami memohon hal ini ditanggapi. Kami memohon demi keamanan Kalimantan Barat. Jangan sentuh masalah Kalimantan Barat. Kepala. Kami tidak puas kalau mereka mengundang ini. Prosedur ini menunjukkan bahwa untuk melawan intoleransi kita masih mengikuti hukum yang berlaku. Jadi kami minta juga untuk para korban menghormati hukum adat yang ada di masyarakat dan hukum positif yang ada di negara ini. Setuju? Satu, silakan merapat ke depan. Bobi, Jose. Jose silakan merapat. Kuasa hukum. Jose Arimatea, Rusli. Masih ada kawan-kawan? Kawan-kawan kuasa hukum masih ada? Awasnya jangan kena ya. Jose. Ada. Jose.
Bung Jose udah. Baik, terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin, Gak Saruga, Basengat, Gak Gimana? Merdeka! 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 Terima kasih, kawan-kawan. Salam satu darah. Salam satu darah. Salam satu darah. Terima kasih kawan-kawan. Semangat solidaritas yang hari ini ditunjukkan oleh saudara-saudara merupakan bentuk kepedulian saudara-saudara pada hari ini dalam rangka menjaga bingkai dan nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kawan-kawan ikut serta dalam menyampaikan aspirasi yang tujuannya hanya satu, untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Dengan menyatakan aspirasi, dengan menunjukkan sikap saudara-saudara yang taat, baik itu terhadap norma, baik itu terhadap hukum adat, maupun tanpa terkecuali saudara-saudaraku semuanya menjunjung tinggi hukum positif yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kami yang diminta, yang dimana di depan saudara-saudaraku semua sudah berdiri para kuasa hukum yang tentu akan mendampingi proses hukum ini sampai tuntas, mulai dari proses pelaporan hingga nanti sampai akhir. Makanya oleh sebab itu kami minta kepada kawan-kawan, siap untuk kawal? Siap! Sekali lagi, siap untuk mengawal? Siap! Siap? Siap! Terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, nanti kami para kuasa hukum akan masuk ke dalam ruangan membuat laporan secara langsung bahwa jangan sampai ada, ya, jangan sampai ada aksi-aksi intoleran, aksi-aksi diskriminatif tanpa terkecuali. Keberagaman agama, suku, bangsa, ras harus kita jaga bersama. Maka hari ini datangnya kita bukan untuk menunjukkan bahwa siapa yang mayoritas dan siapa yang minoritas, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa inilah bingkai NKRI yang harus kita jaga bersama. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Baik, mungkin demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada dari PH lainnya. Baik, terima kasih. Terima kasih karena kita yang kami para konsultan dan para asosiasi dan ada pun laporan yang terjadi sudah beredar luas di Provinsi Provinsi Indonesia berkaitan dengan adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh oknum RT yang secara terang benderang ya dinyatakan secara publik ya kan bahwa agar tidak diberikannya ya izin untuk mendirikan tempat ibadah. Karena kita tahu bahwa di Kalbar bahkan di Indonesia sekalipun tidak ada satupun aturan yang boleh menolak, apalagi dalam mendirikan gereja maupun pada saat beribadah kita dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh negara,
mereka untuk mengambil langkah antisipatif. Para ormas yang hari ini untuk mengkawal agar para pelaku, kita minta kepada Polda Kalbar untuk segera dilakukan penangkapan. Pada hari ini kita menyerahkan beberapa berkaitan dengan kronologis, mulai dari cerita bagaimana mereka menolak sampai adanya surat yang mereka layangkan, baik itu kepada kepala desa maupun kepada gereja begitu ya. Mereka surati yang isinya adalah beberapa bingkai ketidaksenangan, beberapa bingkai ketidaksukaan, yang dimana kalau kita melihat beberapa regulasi yang ada mengandung makna penistaan agama. Di sini kita sudah lampirkan juga seperti apa bunyi suratnya. Saya bacakan secara singkat. Yang pertama di sini berkaitan dengan adanya aksi menolak pendirian gereja ya, di RT 004 RW 005 yang beralamat di Jalan Nurul Huda Alamin, Dusun Parit Mayor Utara. Meminta kepada Kepala Desa Kapuk untuk tidak memberikan rekomendasi pendirian pembangunan gereja di RT 004 RW 005 Dusun Parit Mayor Utara. Demi keharmonisan kenyamanan dan keamanan bersama agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tanda tangan kesepakatan penolakan dari warga Pemampin. Ini yang sekiranya kita melihat sangat melukai hati kita, terutama umat-umat Kristiani. Karena selama ini kita berusaha untuk menjaga keamanan, selama ini kita untuk menjaga nilai-nilai kerukunan, namun dengan adanya surat ini berpotensi membuat gejolak, berpotensi membuat yang kita tidak inginkan terjadinya keributan yang berujung mengakibatkan banyaknya pertumpahan darah. Kita tidak mau hal ini bisa terulang seperti kejadian-kejadian masa lampau. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih, sekaligus juga hal ini kita minta STTP, terutama terima pelaporan juga bisa kita bawa pulang. Terima kasih. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Kami menerima laporan ini dengan baik. Cuma sebelum kita terima, kita harus koordinasi hatinya. Kita gelarkan dulu. Tidak langsung setiap masyarakat datang kita terima laporan, kita berikan dulu, kita pelajari. Nah, kemudian kita akan menentukan kasih. Jadi nanti perwakilan dari sekalian sudah dikatakan untuk silakan ikut saya nanti ke ruangan Kekom, nanti seperti apa ya kan situ nanti provide aja ya misalnya ya mungkin 3 pasal aja ya yang pokoknya nanti nah, nanti yang lain silakan istirahat, silakan duduk, silakan ya gimana lah, yang penting enak sama enak ya kan, silakan apa yang ikut saya ya. Siapa lagi yang coba kira Nanti yang ikut DPH dengan ketua aliansi dan perwakilan ketua ormas saja. oh iya oke. Berarti motor apa ya? Hah? Kuasa hukum ada 3 orang di sini, ketua aliansi 1, baru nanti ketua ormas paling 5 lah. 5 orang ya. Oke. Ya, oke. 1 5. Yang lain silakan istirahat aja. Silakan. Baik, terima kasih Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman media, wartawan yang hari ini hadir untuk mengkawal berkaitan dengan adanya aksi ya yang dilakukan oleh teman-teman, baik itu aksi di gedung DPRD, gedung Gubernur maupun hari ini langsung beranjak untuk membuat laporan di Polda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tadi kita sudah membuat laporan secara langsung berkaitan dengan adanya surat pernyataan penolakan yang dilakukan oleh kurang lebih ada 10 RT yang dimana surat tersebut melakukan penolakan agar rencana pendirian gereja itu dibatalkan. Yang kedua, di situ juga ada bahasa yang sifatnya rasis, yang sifatnya diskriminatif, sehingga perlu oleh masa yang ada untuk membuat laporan agar Pak Kapolda Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan penindakan. Serta kita juga menghimbau agar terkait yang kita laporkan tersebut, para RT-RT yang diskriminatif tersebut ditangkap segera dan ditahan segera. Nah, itu yang aliansi sampaikan hari ini.
Maka apabila yang sudah kita laporkan ternyata bertele-tele, ya, prosesnya sangat lambat, maka nanti yang akan bergerak itu adalah rakyat, yang akan bergerak itu adalah seluruh massa aliansi yang ada. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ya bagaimana warga Kalimantan turun dan mereka menyampaikan keberatan mereka kepada pihak penegak hukum khususnya Polda, dan mereka merasa tidak terima ketika ada 9 RT yang kerjasama dan satu kata untuk menolak pembangunan gereja di sana, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sudah merusak kesatuan, kerukunan, dan terlebih-lebih budaya yang ada di Kalimantan sana. Itu hal yang wajar jika di beberapa waktu yang lalu banyak yang demo dari masyarakat atau warga Kalimantan yang turun ke jalan dan mereka menyuarakan untuk menolak program pemerintah tentang atau terkait transmigrasi yang akan dikirim ke Kalimantan. Mereka tidak terima. Kenapa, teman-teman? Karena yang mereka antisipasi dan waspadai adalah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya 9 RT ini, teman-teman ya. Kita tidak tahu dari mana 9 RT ini. Apakah 9 RT ini penduduk asli Kalimantan atau dari luar Kalimantan datang ke sana dan mereka mulai merasa berkuasa di sana. Seolah-olah mereka lah pemilik daerah itu, pemilik wilayah itu, sehingga mereka berani menolak pembangunan gereja di sana. Nah, teman-teman, dan sudah disampaikan tadi bagaimana mereka sudah mendatangi pihak penegak hukum untuk segera ditangani dan segera diselesaikan perkara pelarangan pembangunan gereja. Tetapi kita lihat atau disampaikan tadi respon dari pihak penegak hukum itu sangat lambat sekali, teman-teman ya. Nah, itu yang sering kita sesalkan kepada pihak penegak hukum ketika mereka tidak secepat mungkin untuk merespon, untuk menyelesaikan, untuk menangani masalah-masalah tersebut. Nah, teman-teman, kita respect dengan Bupati kemarin ya, yang sudah angkat bicara di Kuburaya bahwa selagi dia menjabat sebagai bupati tidak ada tempat bagi kaum intoleran. Nah, teman-teman, itu luar biasa kalau pemimpin-pemimpin setiap daerah memiliki sifat seperti itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.